Baik, pada kesempatan kali ini balik lagi bersama saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tugas ya. Oh, bukan tugas sih, tapi UTS, ujian tengah semester ya, pada mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak M. Edi Rusadi. Pada materi kali ini saya mengambil materi tentang aplikasi perpustakaan ya. Nah, di sini pastinya kode program yang saya buat itu sudah include mengenai kelas, objek, metode, dan atribut. Kemudian ada constructor, mutator, dan asesor. Kemudian yang ketiga ada encapsulation. Kemudian yang keempat ada inheritance atau inherit. Kemudian yang terakhir ada polymorphism gitu ya. Atau istilahnya overloading ya, atau override gitu. Nah, di sini langsung saya buka text editor ya untuk menjelaskan aplikasi perpustakaannya. Oke, nah di sini saya ada satu file yang bernama main.java. Nah, di sini saya bikin 3 kelas ya, ada perpustakaan kelas, kemudian ada buku, kemudian ada main. Untuk dipanggil pertama kali yaitu ya kelas main. Oke, di file selanjutnya ada barang.java. Nah, di sini fungsinya untuk superclass ya. Nah, ini nanti di extend di kelas buku. Nah, artinya memanggil barang.java gitu. Oke, langsung saya jelaskan pertama di sini di kelas perpustakaan dulu mungkin ya. Habis itu kelas buku, kemudian main gitu. Nah, di baris 4 di sini saya menginisiasikan atribut private ya di sini, bukan public, bukan default juga, berupa array ya, array buku ya. Tentunya di sini fungsinya untuk menampung informasi atau data terkait buku-bukunya. Nah, nanti di sini kita akan menambah buku, mengubah buku seperti nama penulis gitu ya. Kemudian menampilkan seluruh informasi bukunya setelah kita tambahkan tadi. Nah, di sini saya terapkan konstruktor perpustakaan yang di dalamnya di sini kita terapkan array buku berupa array list. Nah, nanti di sini kita panggil lagi di bawah array buku, kita panggil untuk menambahkan buku. Nah, di sini kan menggunakan mutator nih, set buku, parameternya berupa objek buku. Nah, di sini nanti kita lihat di situ ya. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan setter atau asesor untuk menampilkan seluruh buku. Nah, di sini pastinya menggunakan perulangan atau looping. Nah, di sini buku, kelas buku yang di dalamnya array buku gitu ya. Kemudian buku display. Buku display itu ya untuk mengeluarkan output, nanti kita lihat di bawah. Untuk mengeluarkan output informasi bukunya. Nah, selanjutnya kita buka kelas buku, extend barang ya, inherit ya, dari kelas barang. Nah, di sini kita menggunakan private lagi untuk encapsulation-nya. Nah, artinya kan kalau private ini hanya bisa dipanggil di dalam kelas buku. Selain itu, di luar itu nggak bisa dipanggil, hanya bisa dipanggil lewat kelas buku. Tapi ini nanti kita terapkan asesor ya, asesor sama mutatornya untuk mengambil informasi penulis dan untuk mengubah atau mengubah nama penulis. Nah, di sini kita terapkan lagi konstruktor berupa buku ya. Nah, ini nanti ada parameter judul, penerbit, tahun, penulis, dan ISBN. Nanti kita isi parameternya di main.java. Bukan. Nanti kita taruh di kelas main. Nah, di sini ada konstruktor lagi sama ya, buku. Konstruktor buku. Tapi di sini kan perlakuannya berbeda. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 parameter, ada 5 parameter, kemudian di konstruktor yang kedua hanya ada 3 parameter. Nah, di sini nanti untuk materi overloading. Oke. Nah, di sini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya.
Selanjutnya ada getter atau asesor. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan sedikit ya mengenai get penulisnya. Nah, di sini saya perlakuannya hanya untuk read data penulis ya, nggak menambahkan informasi apapun. Karena hanya untuk return nama penulisnya. Nah, selanjutnya ada setter atau mutator ya, untuk mengubah nama penulis di dalam konstruktor buku tadi. Nah, di sini parameternya ada string penulis. Nah, di sini saya bilang tadi ada display, metode display yang saya panggil di dalam asesor get semua buku ya. Nah, di sini buku titik display. Nah, artinya di sini saya mengeluarkan output informasi penulis dan ISBN. Tapi di sini saya ada tambahkan super ya, menggunakan super class tadi, yaitu display. Artinya di sini saya panggil super, yaitu barang.java, kemudian saya panggil display. Gitu. Sama untuk mengeluarkan output informasi tentang bukunya tadi. Gitu. Sama juga nih. Saya di sini menggunakan super juga untuk menginisiasi ada judul, penerbit, tahun ya. Nah, ini saya kirim ke dalam konstruktor barang. Gitu. Oke. Kemudian kita beranjak ke kelas main. Nah, di sini saya membuat perpustakaan, saya panggil kelasnya, kemudian saya panggil objek atau konstruktornya. Nah, kemudian di sini perpustakaan saya panggil lagi di sini ya untuk menyeting buku ya, atau menambahkan buku. Yang isinya di sini ada kelas buku, kemudian objek buku, serta parameternya. Di sini ada judul tadi kan, penerbit, tahun, penulis, dan ISBN. Ini harus sesuai juga sama tipe datanya ya. Ada string, ini ada integer untuk tahun, string, dan string gitu. Nah, di sini lanjut, ini kan artinya sudah saya tambahkan nih bukunya ke dalam perpustakaan. Nah, di sini berarti saya bisa panggil asesornya ya, get semua buku gitu. Yang isinya get semua buku ini kan berarti kan di dalam perpustakaan. Nah, di sini saya panggil get semua buku ya, yaitu saya looping seluruh bukunya, kemudian saya display atau system out print line ya. Oke. Nah, di sini sampai sini kita bisa jalankan dulu ya untuk kodenya. Nah, ini saya run. Bentar, ini saya clear dulu. Oke. Nah, di sini ada judul, pemrograman Java, penerbit, Technopress, dan sebagainya. Nah, artinya di sini get semua buku ini berfungsi dengan benar. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan contoh penerapan pada mutator ya. Mutator di sini untuk mengubah nama penulisnya. Nah, di sini saya bisa aktifkan kodenya. Nah, di sini yang sebelumnya namanya penulisnya John, ini saya ubah menjadi Andi. Saya run lagi. Nah, di sini Andi. Jadi kalau kita mau mengubah, kita bisa panggil set mutator ini, mutator penulis. Ini sebenarnya bukan penulis aja, kita bisa ubah juga judul, penerbit ya. Tapi di sini saya penerapannya hanya untuk mengubah penulis. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai uploading. Oke. Uploading. Nah, di sini saya tekan buku 2 yang isinya hanya ada judul, penerbit, dan tahun. Nah, artinya di sini saya perintahkan buku itu untuk konstruktor ini ya. Nah, di sini saya inisiasikan berupa, karena nggak ada penulis, nggak ada ISBN, maka saya terapkan di sini tidak diketahui, dan untuk ISBN-nya tidak tersedia gitu. Nah, maka di sini saya bisa set bukunya terkait dengan buku yang saya tambahkan di sini. Lalu saya ambil lagi ambil seluruh bukunya lagi. Oke, saya bisa
jalankan lagi. Oke. Nah, di sini ada informasi pada baris 76 ya, get semua buku. Nah, itu ini. Nah, selanjutnya di baris 85 adalah ini. Nah, berarti ada 2 buku kan? Pertama di sini kita tambahkan 1 buku nih. Kemudian di baris 85 di sini berarti menjadi 2 buku gitu. Maka ada 2 buah set buku gitu. Tapi di sini untuk di buku yang kedua, di sini penulisnya itu nggak ada informasinya karena kita memang nggak mengirimkan ya di parameter yang buku 2 ini gitu. Mungkin begitu ya. Nah, mungkin materinya mungkin sudah cukup ya terkait 5 item ini tadi. Nah, mungkin untuk kekurangannya dimaklumi, mohon maaf. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.